Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda. Mutiara Pagi edisi hari ini di Sabtu 7 Desember 2024. Seperti biasa Mutiara Pagi hadir dan kita sudah bersama Ustadz Taufik Rahman. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Ya, Assalamualaikum Ustadz Taufik Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat hari ini insyaallah. Kita akan membahas mengenai lisan. Nah, yang memang sulit dijaga nih Ustadz ya. Apalagi kalau penelitian mengungkapkan wanita itu ya, lebih suka ngoceh gitu ya Ustadz ya daripada laki-laki. Jadi kalau per menitnya wanita bisa mengeluarkan beribu-ribu kosakata per jamnya begitu, laki-laki hanya sepersekian kosakata karena memang struktur anatomi otak yang dibuat juga berbeda begitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini barangkali bisa menjadi muhasabah, bisa menjadi evaluasi diri bagi kita semua. Bagaimana kadang kita itu suka keceplosan, tidak bisa menjaga lisan kita. Silakan Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, sehingga nikmat sehat bisa kita gunakan di dalam rangka untuk kebaikan, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah lisan. Lisan itu adalah satu karunia yang dengan itu maka kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dengan adanya lisan kita juga bisa berekspresi. Kita mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, kita mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita. Itu adalah satu hal berharga. Jadi lisan itu adalah satu karunia. Dengan lisan manusia itu pertama bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa berinteraksi. Dan itu
itu merupakan satu sarana memang yang membuat manusia melakukan hubungan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, lisan itu adalah untuk mengungkapkan ekspresi apa yang ada di dalam kita. Termasuk lisan itu juga merupakan sarana untuk memberikan hal-hal yang baik, media pengajaran, mengajak pada hal-hal yang baik itu diungkapkan dengan lisan. Nah, karena lisan itu merupakan satu karunia berharga, maka sesungguhnya sebagaimana yang memang menjadi karunia di dalamnya, ada tanggung jawab, ada resiko, ada amanah yang harus kita jaga agar karunia ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kemudian bisa menjaga karunia berharga dari Allah Subhanahu wa taala berupa lisan? Maka tentu saja pertama sebagaimana yang disampaikan dalam hadisnya, beliau katakan tentang lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik. Kalau tidak, maka hendaknya dia itu diam. Jadi kaidah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah hendaklah kita itu menggunakan lisan itu untuk kebaikan. Dalam rangka apa? Tentu saja dalam rangka hal-hal yang baik. Yang di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang khair. Misalnya adalah untuk mengajak kepada kebaikan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang perkataannya lebih baik daripada mereka yang mengajak kepada Allah, yang melakukan setelah itu amal soleh dan berkata saya ini termasuk dalam bagian orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang yang perkataannya terbaik adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka dalam hal ini gunakanlah lisan itu untuk kebaikan. Di antaranya adalah mengajak kepada hal-hal yang baik. Da'a ilallah, mengajak kepada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyampaikan informasi yang baik dan benar. Itu merupakan bagian dari fungsi lisan. Karena dengan informasi yang baik dan benar, maka kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Kita merupakan bagian dari memanfaatkan lisan untuk orang lain, termasuk memberikan petunjuk ke arah yang benar pada orang lain. Dan juga berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin saja kita akan terjerumus pada yang kedua, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan bukan kebaikan. Apa yang bisa menjadikan kebaikan itu? Di antaranya misalnya adalah dusta. Ini sudah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Pertama adalah menjaga agar lisan kita itu tidak berdusta. Dalam
Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu mengisyaratkan tentang bahaya dusta. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik binaba, bawa kabar, maka kamu itu mengeceknya. Kenapa harus mengecek? Antusibu qauman bijahalah, tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sebab informasi yang dibawa oleh orang fasik bukan informasi yang belum tentu kebenarannya. Maka hendaklah dicek, jangan-jangan itu adalah informasi yang tidak benar, perkataan dusta. Itu kalau diikuti bisa jadi tusibu qauman bijahalah, kita akan melakukan sesuatu kepada satu kaum atas dasar ketidaktahuan, atas dasar informasi yang tidak benar tadi. Dan dengan itu kemudian kita merasa menyesal. Jadi dia kumpul kadzib itu yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kami itu meninggalkan dusta. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi termasuk ke dalam fitnah. Nah, mengadu domba itu bagian dari perbuatan yang akan merusak lingkungan. Di mana kemudian itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Disebut dengan buhtan. Kemudian juga bisa masuk ke dalam ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain. Kalau fitnah itu kan mengada-ngada tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau ghibah itu adalah membicarakan keburukan dari orang lain. Yang itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana itu kalau itu memang benar ada ya Rasul? Maka kata Rasulullah, memang ya itulah ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang orang lain itu tidak suka kalau keburukan itu diungkapkan. Karena memang tidak ada orang yang menyukai keburukannya itu diungkapkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan supaya kita malah hendak mengikuti keburukan orang lain, jangan malah menyebarkannya. Atau kalau tidak ya perkataan yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Nah, kalau begitu bagaimana yang harus kita lakukan dalam hal ini? Maka hal yang harus kita lakukan adalah pertama, ucapkan kata-kata yang berguna. Jadi, ucapkan kata-kata yang berguna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan jaminan, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin bahwasanya dia bisa menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, menjaga lisan, wa baina fakhidaihi, dan apa yang ada di antara kedua pahanya yaitu kehormatannya, atman lahul jannah, aku jamin dia itu masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengatakan perkataan yang baik, ucapkan perkataan yang jujur. Alaikum bisidqi, kalian itu jujur, karena as-sidqa itu yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Nanti yang namanya kejujuran itu akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu nanti yang akan menuntun manusia itu menuju surga. Hindarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya seorang ada menunjukkan apa yang tidak perlu bagi dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan supaya kita itu memang menjaga
apa yang keluar dari lisan kita. Rasulullah menyatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan satu kata, ma yatabayyanu fiha yazillu fiha finnar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Satu kalimat yang dia tidak memikirkan akibatnya, dan karena satu kalimat itu bisa jadi dia terjatuh ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Maka kata-kata bijak dari ulama itu, hendaklah kamu itu berpikir terlebih dahulu apa yang hendak kamu katakan. Jangan sampai kamu menyatakan sesuatu yang setelah itu kamu harus minta maaf, menyesali apa yang sudah kamu ucapkan. Jadi jaga lisan, pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita ucapkan, termasuk juga lihat situasi dan kondisi. Sama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengisyaratkan beberapa model perkataan. Ada qawlan sadid, perkataan yang benar, ada qawlan baligha, perkataan yang memang sesuai dengan orang, ucap pada dirinya. Nah, itu juga bagian dari tunduk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang kata-kata yang harus kita keluarkan. Jaga lisan, karena apa yang kita keluarkan itu tidak bisa kita tarik lagi. Jadi ludah yang sudah keluar tidak bisa kita jilat. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia, misalnya mulutmu harimaumu, bahwa keselamatan seseorang itu adalah dari bagaimana dia menjaga lisannya. Itu bahasa Indonesia, patah Indonesia, mulutmu harimaumu. Kalau patah Arab itu adalah salamatul insan bihifdzil lisan, keselamatan seseorang itu dari bagaimana dia itu bisa menjaga lisannya. Baik dan buruknya dirinya itu tergantung bagaimana dia mengelola lidah ini. Karena kata orang tua, lidah itu tidak bertulang. Perkataan yang baik itu akan memberikan kesukaan, sebaliknya perkataan yang tidak baik itu akan menancap. Kalau luka oleh pedang itu bisa cepat sembuh, tapi luka oleh kata-kata itu sulit untuk kemudian kembali seperti halnya semula. Saya kira itu, Pak Kita. Oke, baik. Pendengar, saya undang Anda di 6653996, 6623117 kode area 0328 atau di 081133455101. Ustadz Taufikur Rahman tadi sudah menjelaskan ya bagaimana kita seharusnya menjaga lisan di beberapa hal ya, yang memang dikatakan tadi paling gampang memang itu ngomong gitu ya. Apalagi kalau ngomong nggak dipikir dulu. Nah, ini berbahaya dan potensinya apalagi menyakitkan. Saya undang Anda silakan di 3 jalur telepon 081133455101, 6653996, 6623117 kode area 0328. Lebih baik mana Ustadz? Saya sering mendengar gitu. Saya sering mengamati ada orang yang suka berbicara jujur tapi sedikit menyakitkan. Ini daripada orang yang istilahnya tidak berkata jujur sepenuhnya begitu, bertele-tele, tapi mencoba untuk mengeluarkan kata-kata yang sekiranya aman. Ini lebih baik mana menurut Ustadz? Baik, tujuannya untuk apa ya? Misalnya untuk mengkritisi seseorang atau untuk mereview seseorang, mereview barang, mereview produk gitu.
Kalau misalnya dalam upaya untuk seseorang, kita akan mendapatkan satu petunjuk dalam Al-Quran. Bahwa kalau pertama itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabiullah Harun, ketika mereka itu diperintahkan untuk menghadap, memberikan peringatan kepada Firaun. Allah menyatakan faqula lahu qawlan layyinan, katakan kepadanya perkataan yang lembut. Itu pertama kali adalah dengan lemah lembut, dengan pendekatan yang baik, persuasif. Tapi ketika mereka misalnya tetap tidak mau, maka itu kemudian kaidahnya ditingkatkan lagi pendekatannya keras. Jadi jangan pertama itu langsung sudah keras, tapi tidaklah dengan lemah lembut. Ta'allaku yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan perkataan yang lemah lembut kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan ingat dan takut. Jadi artinya menyampaikan sesuatu itu juga melihat situasi dan kondisi, termasuk juga menjaga kehormatan dari orang lain. Karena kemudian misalnya orang punya borok, kita kemudian ungkapkan di depan muka umum. Kita memang jujur, akan tapi di satu sisi menjaga kehormatan orang lain itu juga bagian dari hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita lihat di antara adab dan agama, karena kadang mereka tidak mencari sesuatu yang bisa jadi akan menghilangkan kehormatan seorang. Seorang kemudian ketut, masa kemudian keluar di banyak, kamu ketut ini orang kentut. Itu memang benar, tapi dengan seperti itu dia kan akan kehilangan harga diri. Kenapa tidak misalkan dengan bisi-bisi, seperti hanya yang ya, kalau menegur seseorang, apalagi itu ada orang terhormat di depan halayak, maka sungguhnya dia itu mempermalukan. Tapi tidaklah menegurlah saat orang. Baik. Supaya dia bisa mawas diri, bisa menerima, dan kehormatannya itu bisa dijaga ya. Baik. Artinya kita juga harus melihat situasi kapan kita mengucapkan apa yang harus kita lakukan, karena bisa jadi niat yang baik tapi tidak dengan metode yang benar, itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Oke, nampaknya ada yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Gita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, suaranya kecil sekali. Dari siapa? Dari Mas Rendra di Jember, Mbak Gita. Mas Rendra, silakan pertanyaannya. Wah, ini ngomong-ngomong tentang omongan yang nggak baik tentang wanita. Bisa gini, yang saya tanyakan gini, kadang ya wanita itu kalau diatur ngomongnya gini, awakmu mun neng ndi tak telepon kok orang angkat, diancuk awakmu ora usah melok ngatur ngene. Nah, itu loh ya, aku nggak suka tuh. Ditanya yang bagus-bagus, akhlaknya kenapa kok kayak gitu? Itu udah pertama. Dan kedua, kalau seorang lelaki itu kalau ditanya, tadi kemana kamu mas, kok nggak telepon? Ini ada acara. Lah, itu kenapa ya? Karena karakternya ya, omongannya kok lebih bagus laki-laki daripada wanita. Tapi sebagian wanita tuh ada yang baik, ada yang enggak. Itu apa mungkin sudah dari watak atau bagaimana ya? Itu yang saya tanyakan. Baik. Moga-moga berkenan. Ngapunten kalau omongannya enggak. Misalnya, saya Mbak mempunyai ya seorang teman ya emang kayak gitu. Kalau ditanyain apa ya, baik-baik perkataannya kayak waduh. Ngegas gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Rendra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara Pak Rendra dengan jelas, Ustaz Taufik ya?
kurang keras itu. Oke. Baik, tadi ini mengenai interaksi antara wanita dan pria gitu. Wanita katanya kalau ada beberapa wanita yang sering ditanya itu tiba-tiba ngomel-ngomel dan ngegas gitu. Padahal pertanyaannya misalnya tadi kenapa kok seharian nggak ngangkat telepon? Wah tiba-tiba yang perempuan cerewet begini dan begitu. Padahal kalau laki-laki ditanya justru jawabannya enak gitu. Nah ini kenapa kok ada perbedaan lisan gini dan bagaimana cara mengatasi wanita yang seperti ini gitu? Eh, Mungkin saja pertama perbedaan situasi pada saat bertanya. Situasi saat bertanya itu kan juga mempengaruhi jawaban yang diberikan. Orang yang sedang dalam suasana hati yang enak, itu biasanya jawabannya itu enak juga. Dari mana? Oh, saya gini-gini. Saya barusan dari pasar, sedang beli. Tapi kalau suasana hati sedang tidak enak, barusan dari pasar misalnya dia mengalami kerugian, kena tipu misalnya, belanjaannya kurang, bisa jadi jawabannya itu ngegas seperti tadi. Dari mana? Mau tanya-tanya terus, ini saya udah dari pasar, tadi di pasar saya kena tipu, ini barang-barang saya ini kurang. Pertama mungkin saja itu, jadi situasinya berbeda. Kemudian yang kedua memang karakter antara laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau perempuan itu memang lebih banyak bicaranya dibandingkan dengan laki-laki seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Gita. Maka biasanya jawaban dari perempuan itu agak panjang, jawaban dari laki-laki itu biasanya lebih pendek. Kita bisa melihat misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail saat kemudian ditanya kenapa saya ditinggalkan di tempat ini, Nabiullah Ibrahim itu tidak mampu untuk menjawab karena memang di antara tipe laki-laki apalagi dalam keadaan seperti itu dia itu tidak bisa mengungkapkan dengan banyak kata. Maka dalam hal ini Siti Hajar paham bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu tidak bisa mengungkapkan dengan banyak kata apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Sehingga pertanyaannya kemudian diubah, bukan dengan pertanyaan dengan nada uraian, tapi dengan pilihan. Nabiullah kemudian ditanya oleh Siti Hajar, apakah ini adalah perintah dari Allah? Maka Nabiullah Ibrahim kemudian menjawab, iya. Jadi kan pertanyaannya kemudian diubah. Itu adalah satu hal yang dipahami oleh Siti Hajar. Kalau tadi kan ditanya alasannya supaya menjelaskan panjang lebar dan itu tidak mampu diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim pada saat itu. Maka pertanyaannya kemudian diubah oleh Siti Hajar karena dia paham apa yang menjadi kondisi psikologis dari laki-laki apalagi pada saat itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim langsung menjawab, ya, itu Allah. Sudah, pertanyaan ya atau tidak itu langsung jawab. Kalau tadi tidak mampu menjelaskan, ya kalau memang itu adalah perintah Allah, maka saya ridho, saya rela karena Allah pasti tidak akan menyanyiakan hambanya. Artinya dari situ kemudian kita juga memahami memang karakter laki-laki itu banyak memang ungkapannya pendek-pendek, maka berbicara dengan laki-laki itu juga ungkapannya memang pas seperti tadi. Tapi kalau perempuan itu biasanya ungkapannya panjang, ditanya sesuatu sampai 3. Jadi itu memang sekali lagi adalah karakter yang berbeda seperti kemampuan untuk bicaranya itu memang lebih banyak pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Oke baik, sudah terjawab dan waktu kita masih oke, kita bisa menerima satu penelpon lagi barangkali ya.
66536, 6623117 kode area 0328 atau 081133455101. Baik, ini mungkin masalah ini ya Ustadz ya. Ketika karena saya wanita gitu ya Ustadz ya, saya tahu banget gitu. Ketika ketika ada hal nih Ustadz ya, terutama ketika kita tidak bisa mengeluarkan ocehan, omongan gitu, omelan gitu Ustaz. Kemudian ini biasanya kita ini nggak enak hati, nggak enak pikiran. Itu bisa seharian Ustaz. Dan itu saya rasa itu pasti berdampak ya. Apalagi ke kehidupan rumah tangga, ke suami, ke anak-anak atau hal lainnya. Ini bagaimana kita mengatasi ini Ustaz? Karena kadang kalau nggak ngoceh itu nggak enak nih Ustaz. Kalau nggak ngomel gitu. Ini memang karakter begini ya. Karakter wanita yang memang kita diberi kemampuan oleh Allah untuk lebih bisa mengungkapkan sesuatu gitu daripada memendamnya itu. Ini gimana cara kita supaya bisa menahan ataupun kalau berbicara supaya baik nih bicaranya tanpa emosi, tanpa meledak-ledak nih Ustaz. Baik. Sungguhnya pasangan hidup itu merupakan tempat untuk kita juga curhat. Jadi suami itu curhatnya kepada istri, istri itu curhat kepada suami. Itu memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan supaya merasakan ketenangan. Dan ketika seorang suami kepada istrinya, kepada suaminya, maka insya Allah itu akan ada solusi, ada kepuasan tersendiri, termasuk juga di antara keduanya akan timbul yang namanya hubungan yang lebih harmonis. Maka dalam hal ini pasangan itu berusaha untuk mendengarkan apa yang mendengarkan pasangannya. Suami mendengarkan apa yang mendengarkan istrinya. Dan dalam hal ini juga memang harus dipahami karakter dari masing-masing, bahwasanya wanita itu bicara, maka suami itu harus lebih banyak mendengar. Jangan kemudian yang satu bicara, satunya ingin bicara juga. Jadi ada saatnya menjadi pendengar, ada saatnya menjadi pembicara. Dan dalam hal ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan ini satu dan telinga itu dua. Syaratnya supaya kita itu bisa lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi curhatan dari orang lain. Oke, baik. Itu biasanya hati menjadi plong. Daripada curhat kepada orang lain, ini kan nanti bisa jadi perselingkuhan. Ya? Oke, baik. Baik, ini waktu kita sangat terbatas sekali Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya nih ya, kita obrolan kita pada pagi hari ini, tapi insya Allah bermanfaat. Dan ini bisa kalau saya review tadi gitu, muhasabah diri, bagaimana kita bisa menjaga lisan supaya berkata yang baik-baik. Terima kasih Ustadz Taufikur Rahman atas waktunya pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat berakhir pekan di Sabtu. Sehat selalu bersama keluarga Ustadz, bahagia selalu insya Allah bersama keluarga. Saya Gita Ayu pamit undur diri di Mutiara Pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.